Ini gue jujur banget nih cuy, gue menghindari banget topik ngopi ini. Kenapa? Karena selalu ada aja berita-berita yang ngomongin soal ini tiap 2 minggu sekali, serius. Banyak banget orang-orang yang kaget pada akhirnya kalau misalkan tempat wisata yang ijo-ijo, kayak misalkan tempat wisata air terjun, gunung dan segala macam, itu harga tiketnya semakin naik dan juga semakin mahal. Beda sama beberapa tahun-tahun terakhir. Jadi buat lo semua yang gak ngerti konteksnya apaan, ini kita lagi ngomongin soal Curug Nangka, air terjun yang ada di daerah Bogor, yang bisa lo akses gampang dari kota Bogor. Gue termasuk orang yang udah pernah kesana, gue udah 2 kali kesana. Yang pertama waktu gue SMA, yang kedua waktu gue buat konten 3D Explorer. Dan di konten itu gue selalu bilang kalau misalkan ini salah satu tempat wisata yang worth it. Kenapa? Karena harga tiket masuknya itu tergolong relatif murah. Terus habis itu pengelolaannya itu rapi banget. Jadi tiket masuk buat ke Curug Nangka waktu zamanan gua kesana bener-bener efisien banget, terlihat dari berapa harga yang mereka bisa kenakan ke tiap ini ya pengunjung gitu ya. Terus abis itu bagaimana cara mereka mengelola sampai pada akhirnya banyak banget fasilitas yang menurut gue oke banget dibandingin sama tempat-tempat wisata yang lain. Nah cuman yang bikin gue sedihnya adalah ketika gue ngerekomendasiin itu di tahun 2025 muncul sebuah video seorang ibu yang nge-share tentang pengalaman dan juga experience-nya berkunjung ke Curug Nangka. Yang mana beliau kaget kalau misalkan tiket masuknya itu udah berubah dari yang awal 15.000 menjadi 55.000 per orang. Ya. Yeah. Ini lu nggak salah lihat gitu ya. Karena ketika gue lihat beberapa berita-berita tentang tempat wisata yang serupa, harganya tuh rata-rata udah segini. Kita lihat dulu videonya kayak gimana. Jadi kita sekeluarga mau ke Curug. Ya Om, Curug apa Om? Curug Nangka. Curug Nangka. Nangka. Men, kangen banget gue ke Curug Nangka, men. Ini salah satu air terjun yang worth it banget sih kalau misalnya lu kesini bareng keluarga, sumpah. Bisa sih kalau itu transfer bisa sewa. Tapi pada kaget karena tiket masuknya itu punya tarif yang tidak masuk di akal. Ini perkendaraan. Kita planning itu mau ke Ya. Curug Nangka ya. Ternyata satu orang 54.900 nggak masuk di akal. Kali 11 bisa jadi berapa? 500 ribuan. Hah? Gokil. Jadi lu bisa tahu juga kalau misalkan bapak pengurusnya ini kayak nggak menghalangi ya, kayak pasrah-pasrah aja men. Kalau misalkan harga tiket masuknya diperlihatkan, gue yakin si bapaknya juga udah bosan ini ngelihat orang-orang yang kaget ya, pengunjung-pengunjung yang kaget harga tiket masuknya jadi semahal ini gitu. Dan buat lo semua yang nggak tahu konteksnya itu kenapa bisa harganya mahal banget, itu emang ada peraturan terbaru di tahun 2024. Oke, PP nomor 36 tahun 2024 di mana ada peraturan tentang penerimaan negara bukan pajak gitu yang dikeluarkan sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini pas banget sebulan sebelum Pak Prabowo dilantik kalau nggak salah. Jadi ini zamannya Pak Jokowi. Dimana lu bisa lihat sendiri kan ini namanya tuh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara di zamannya Pak Prabowo itu udah dipisah ya, Kementerian Lingkungan Hidup sama Kementerian Kehutanan. Dimana dalam peraturan ini emang harga tiket masuknya itu sudah disesuaikan. Yang awalnya ya beberapa tahun terakhir, nggak usah beberapa tahun terakhir lah, tahun 2024 awal itu mungkin bisa 10 ribuan, 15 ribuan. Sekarang tiket masuknya untuk Taman Nasional udah 50.000 per orang. Benar. Kalau lu pelajar atau mahasiswa itu dikenakan tarif 25.000. Ya, harga yang sangat fantastis. Apakah gue termasuk orang yang menolak kenaikan harga ini? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya kenaikan harga dibarengi sama fasilitas yang didapat sama pengunjung, menurut gue tuh oke banget. Ya, kayak misalkan pengalaman gue 3D Explorer ke Lembah Purba. Oke. Curug Kembar yang ada di Lembah Purba itu kalau nggak salah ada tiket premium gitu harga 270-an. Tapi dengan gue bayar itu gue bisa dapat antar jemput gitu ya, naik motor atau naik mobil gitu. Terus habis itu gue bisa dapat harness, gue bisa dapat jas hujan, gue bisa dapat pendampingan, gue bisa berkunjung ke jembatan gantung yang paling panjang itu katanya ya. Terus habis itu yang paling mantepnya itu ya, pengalaman yang oke bangetnya itu, gue bisa berkunjung ke semua tempat wisata yang ada di sana. Nggak cuma Curug kita doang, tapi masih banyak lagi. Ada banyak banget ini juga karena fasilitas-fasilitas wisata juga. Terus gue bisa makan nasi liwet di atas air terjunnya. Dan gue bisa ngeliat pemandangan itu worth it banget menurut gue dengan harga segitu. Tapi kalau misalkan pada akhirnya harga semahal ini tidak dibarengi dengan fasilitas yang ada, nggak usah jauh-jauh makan lah. Jalan misalkan dibenerin, warung-warung misalkan ditertibin, atau bahkan pungli gitu, ditiadain.
Tapi kenyataannya mungkin dengan harga segini gitu ya, kita masih bisa merasakan jalanan yang emang masih nggak aksesibel, masih banyak banget lubangnya, mungkin masih banyak banget punglinya juga dan segala macem gitu ya. Pengalaman gue sih ya, di Curug Nangka nggak ada pungli sih, di Curug Nangka nggak ada pungli, nggak ada orang yang minta-minta di jalan gitu. Tapi gue nggak tahu sekarang itu kayak gimana ya, nggak ada yang tahu kan kondisinya kayak gimana. Cuman kenyataannya dengan harga segini masih banyak banget orang-orang yang pada akhirnya mempertanyakan, ini dengan harga segini gue dapat apaan, ya nggak sih? Kalau misalnya pada akhirnya ini harga cuma buat naikin pendapatan negara gitu, seharusnya pemerintah yang emang buat kebijakan ini tahu kalau misalkan kenaikan tarif harus diimbangi juga sama kemampuan dan juga daya beli masyarakat. Asik. Gue udah kayak Ferry Irwandi gue. Tapi bener coy, jangan sampai tarif yang semahal ini justru malahan ngebuat orang-orang jadi malas gitu buat kemana-mana, sampai pada akhir ini juga bakal berdampak sama orang-orang yang mencari uang di tempat wisatanya juga. Let's be real lah, meskipun ada pejabat-pejabat yang bilang ini alasan untuk konservasi gitu ya, karena udah semakin banyak orang-orang yang berkunjung ke tempat wisata, kenapa nggak ditutup aja kalau kayak gitu? Kenapa semua tempat wisata nggak ditutup aja kalau misalnya alasan konservasi? Apalagi waktu ngomongin soal tarif drone gitu ya, alasan kenapa harga 2 juta per hari gitu ya, karena emang biar nggak banyak orang-orang yang nerbangin drone. Satu, biar nggak terganggu, terus habis itu biar unsur ekologisnya itu benar-benar terjaga. Ditutup aja sekalian tempat wisatanya, kayak misalkan di Curug Bidadari gitu. Gue sama Egi ke Curug Bidadari waktu RTE, oke, tahun 2024, itu curug udah tutup 2-3 tahun, nggak harus dinaikin tarif, nggak harus didenda atau segala macam gitu, udah asri banget. Jadi gue yakin kalau misalkan peraturan kenaikan harga tarif pasti untuk komersialisasi, untuk kenaikan pendapatan yang emang ada di setiap daerah gitu, tapi yang harus diimbangi juga sama kemampuan daya beli masyarakat plus fasilitas yang emang bisa didapatkan buat orang-orang yang berkunjung ke tempat-tempat kayak gini. Udah banyak contohnya tempat wisata yang pada akhirnya tutup cuman gara-gara tarifnya nggak masuk akal. Contoh yang paling jelas nih yang ada di daerah Bogor lagi, Jawa Barat lagi gitu, itu di Gunung Pancar. Udah ada beritanya bahkan kalau misalkan Gunung Pancar katanya udah tutup. Ini udah bulan Februari, ini berita ditutup di tanggal 3 Januari. Gue nggak tahu apakah sekarang udah dibuka lagi atau kagak, tapi buat lo semua yang nggak tahu konteksnya apa, Gunung Pancar itu terkenal dengan pungli dan juga tiket masuknya yang mahal banget. Orang-orang pengen pergi ke Gunung Pancar kalau misalnya kagak ngelihat hutan pinus, itu pengen ngerasain pemandian air panas. Tapi untuk mengakses pemandian air panasnya, lu harus bayar kira-kira 3-4 kali. Bayar tiket kawasan, bayar tiket kawasan air panas, bayar tiket masuk air panas, sama kalau misalnya emang pengen dapat kolam premium gitu, lu harus bayar lagi 4 kali. Lu mungkin bisa habis kira-kira 200.000 cuman buat sekali jalan doang ke sini per orang. Belum lagi lu kalau sampai ngunjungin ininya ya, apa namanya, hutan pinus ya. Lu parkir tuh di tembak harga itu mahal banget coy. Makanya akhirnya ditutup kayak gini. Cuman ini sebenarnya berita nggak nge-trigger gue sih sampai pada akhirnya buat video ngopi. Soalnya yang gue simpulin gitu ya, ngomongin soal tempat wisata yang lagi ramai banget diomongin sama orang tuh, di Bogor ada 3 sebenarnya yang lagi ramai. Yang pertama Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang ada beritanya juga gitu ya. Nah ini tiket masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang makin mahal. Terus yang kedua Gunung Pancar yang tadi lagi ramai juga gara-gara ditutup. Dan yang ketiga Curug Nangka. Gue ke-trigger gara-gara emang ada yang ngeberitain Curug Nangka. Soalnya gue masih belum terlalu percaya kalau misalkan harga tiket masuk semahal itu. Soalnya waktu gue RT sana, pengalaman gue tuh bagus. Gue ngerasain kayak harganya murah nih tiket masuknya, tapi fasilitasnya bagus banget, terkelola dengan baik lah. Di tahun 2025 gue ngeliat video kayak gini. Jadi konten RT gue udah tidak relevan lagi bilang kalau misalnya Curug Nangka worth it gitu loh coy. Yang susah siapa? Yang susah tuh pengelola sama orang-orang yang emang mencari uang di sana gitu loh. Kalau misalnya mereka kagak protes ya udah bakal hilang gitu mata pencariannya. Mungkin sebagian lagi ada yang berpikir mending gue jadi pungli gitu kan, itu makin bahaya lagi, ya gak sih? Dan jangan sampai nih ya, jangan sampai pengelolanya juga kena efisiensi. Kan lagi banyak tuh berita-berita yang ngasih tahu kalau misalkan pejabat-pejabat negara, kementerian-kementerian tuh pada melakukan yang namanya efisiensi kan. Pemecatan beberapa pegawai-pegawai, terus habis itu gangguin beberapa fasilitas kayak misalkan AC sama internet gitu. Hati-hati coy, sumpah. Sudah saatnya kalau menurut gue tuh lu semua juga seenggaknya ngasih tahu pendapat lu kayak gimana soal hal-hal yang kayak gini. Menurut gue gitu ya. Dan pengelola-pengelola yang biasa duduk di gerbang ini jangan ngerasa aman-aman aja menurut gua. Kalau pada akhirnya pendapatan tiket masuk kawasannya bakal menurun, lu juga bakal di-cut anjir.
Gue sih yang emang gak kerja di sini gitu ya, seneng-seneng aja pada akhirnya tempat wisatanya bakal asri lagi gitu. Tapi nih gue coba buat ngasih saran gitu ya ke yang buat kebijakan. Kalau misalnya pada akhirnya emang pengen tetap ningkatin pendapatan dan juga emang tetap ngebuat ini tempat-tempat kayak gini masih bisa berfungsi dengan baik gitu ya, ngasih penerimaan negara. Caranya adalah dengan memperhitungkan sebenarnya dan juga merevisi dengan kenaikan tiketnya atau harganya. Terus abis itu sama fasilitas yang emang diadain di tempat-tempat ini. Perbaikilah seenggaknya. Dan juga nih ya, untuk aturan ngedrone atau ngonten gitu ya, seenggaknya diperlonggar. Biar seenggaknya orang-orang itu tetap mau ngepromosin tempat-tempat wisata yang kayak gini. Balik lagi, itu saran buat yang bikin kebijakan. Tapi kalau misalnya buat gue sendiri yang emang sudah jelas pro terhadap konservasi, gue nggak masalah sebenarnya kalau misalnya pada akhirnya tempat-tempat yang kayak gini dinonaktifin atau nggak diadain lagi, ditutup lah secara permanen. Gue rela anjir nggak buat konten RT demi ini tempat-tempat kayak gini asri lagi, rela gue, serius. Tapi kan kenyataannya banyak yang nggak rela juga warga lokal yang di sana, ya nggak sih? Jadi ya bagaimana caranya buat tetap berkesinambungan antar konservasi, orang-orang yang ada di sana, pemasukan negara dan segala macem. Semoga nggak banyak tempat wisata yang tutup. Jadi kita nggak selalu ngerasa sedih gitu ya setiap harinya karena kita udah pernah merasakan berkunjung ke sana terus tiba-tiba udah nggak bisa diakses lagi. Oke. Semangat buat pengelola taman wisata dan segala macamnya. Semoga peraturannya bisa mempermudah kalian untuk bekerja lagi gitu. Jangan sampai diamnya kalian justru malahan ngebuat kalian di-cut gara-gara efisiensi. Oh ya, by the way ada satu klarifikasi langsung dari perwakilan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya. Oke. Terkait dengan kunjungan Curug Nangka yang sekarang katanya udah jadi sepi. Dan kalau misalnya lu lihat komentar-komentar orang-orang di Instagram dan juga di media sosial, banyak banget orang-orang yang seneng kalau misalnya tempat wisatanya sepi karena mereka kapok ditembak harga tiket masuknya mahal kayak gitu. Ironisnya adalah ini harga mahal, gue yakin bukan karena pungli. Gunung Pancar itu tutup gara-gara pungli ya masuk akal lah. Tapi kalau misalkan Curug Nangka, gue yakin ini justru orang-orang kaget makin mahal karena emang udah begitu tarif masuknya gitu dari peraturan pemerintah. Ini copyright nggak sih musik yang ini? Kentut lah. Sampaikan ke ini PP 36 4 terkait dengan kenaikan tarif itu buka aja nanti silakan. Makanya dampaknya sekarang sepi. Wajar kalau masyarakat netizen pada kecewa ya. Iya. Tarif ini. Men. Cuma lagi dengan pemerintah. Men, lu bisa ngelihat dari raut wajah petugasnya, men. Dia juga sedih, men, ngelihat kondisi kayak gini. Itu kenyataan, kita nggak mau kiri. Itu kenyataan, orang keberatan. Ekonomi kita kan susah sekarang. Tarif pada mahal. Iya. Saya juga nih, kalau bukan petugas saya pengunjung. Pasti nggak mau saya. Kalau saya jadi pengunjung nih. Sehat-sehat Pak. Semoga Bapak ngasih pendapat ini benar-benar dipertimbangkan gitu ya, bukannya malah dijadikan tokoh antagonis gitu buat orang-orang yang emang nggak setuju sama pendapat Bapak. Oke. Gue suka banget nih. Gue yakin pengurus yang kayak gini adalah termasuk pengurus yang ngebuat Curug Nangka bagus. Menurut gue. Oke. Tapi ya kita nggak tahu gitu kan kenyataan dalam internalnya mereka gitu. Apakah masih bisa gitu berpendapat kayak gini? Malah pasti coba. Pajak. Kan tarif PNBP. Berarti penerimaan negara bukan pajak, berarti buat negara uangnya. Buat negara. Ya, dan Bapak ini juga mengkonfirmasi. Sorry banget kalau misalnya gue post-post ya, takutnya copyright nih, biar gue kasih tau lu semua. Takutnya video full ini bisa copyright. Oke, jadi Bapak ini juga mengkonfirmasi kalau misalkan ini harga tiket masuknya bukan gara-gara pungli, tapi emang bener-bener dari negara. Dan emang untuk negara, bukan buat kepentingan Bapaknya. Itu juga yang menjawab alasan kenapa pengurus di video ini kayak pasrah-pasrah aja kalau misalkan tiket masuknya diliatin. Ada loh beberapa tempat wisata yang dia nggak berani ngasih lihat tiket masuk harganya berapa, ada loh. Kan mereka kadang-kadang nggak paham terkait dengan regulasi aturan itu ya. Jadi dikira tuh kita yang pihak pengelola yang naikin tiket. Padahal itu kalau dibaca silakan aja.
kita juga kalau mereka balik kanan nggak masalah. Balik kanan nggak mau beli tiket yang mahal ya silakan aja, daripada kita memainkan tiket nanti kita yang kena mahal. Betul. Betul. Kalau kita sebagai petugas, prinsipnya ada pengunjung kita jual tiket, nggak ada pengunjung ya nggak apa-apa, kita nggak rugi nggak untung karena itu semua buat negara. Nah, Bapak hati-hati Pak. Kalau misalnya pada akhirnya tempat wisata benar-benar ditutup, Bapak bahkan udah nggak ada kerjaan lagi Pak. Menurut gua pendapat kayak gitu agak kurang tepat. Soalnya yang kita tahu sekarang pemerintah lagi melakukan yang namanya efisiensi, dan mungkin saja kalau misalnya ada sektor-sektor atau lembaga-lembaga yang justru malahan boros gitu ya anggaran karena ngegaji orang yang mungkin saja seharusnya nggak usah digaji, ya bahkan bisa di-cut juga. Pejabat kayak Bapak gitu loh. Gua rasa udah saatnya sih nge-revisi peraturan pemerintah 36 tahun 2024 ini. Gue dari kemarin tuh waktu ngomongin soal ini selalu bilang gitu ya, dan selalu ngasih saran ke pemerintah Pak Prabowo, ini kan peraturan Pak Jokowi, bisa lah direvisi sedikit seenggaknya biar nggak orang-orang makin takut buat ke tempat wisata. Ya gue sempet ngobrol-ngobrol juga sama Egy, katanya sektor pariwisata itu bukan sektor yang seksi kalau misalnya untuk pendapatan negara gitu, makanya tarifnya dinaikin. Cuman ya tetap aja itu pendapatan kan, ya nggak sih, masa iya nggak dikelola dengan baik. Sengaja diperhitungkan lah kebijakannya kayak gimana, ya nggak sih. Ini ada meme juga kan, Ragunan 4.000, taman mini 25.000, Curnakan 4.000, gerbang horor 85.000. Ini gue nggak tahu apakah ada pungli atau kagak gitu, mungkin ada. Orang-orang bahkan lebih milih ke tempat wisata yang swasta kok kayak gitu, kayak misalkan jungle atau segala macem, daripada harus ke tempat-tempat yang kayak gini, ya nggak sih. Ya, jadi itu aja mungkin video ngopi kesempatan kali ini. Terima kasih banyak udah mendengarkan yaping gue. Sorry banget kalau misalnya gue pada akhirnya ada beberapa hal atau omongan-omongan yang kurang tepat dan kurang enak di telinga dan juga pikiran kalian. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya pemerintah bisa sadar kalau misalkan kebijakan tuh nggak asal dibuat dan juga harus diperhitungkan dengan matang gitu, sampai pada akhirnya orang-orang bakal melihat hal-hal yang lebih buruk lagi dibanding ngebuat kebijakan yang buruk. Jadi terima kasih banyak udah nontonin. Cukup sekian dari gue, terima kasih banyak. Kalau misalkan semua suka, jangan lupa like. Kalau misalkan semua belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.